door now. Police, hands up. Police, hands up. Man, Flynn. Put on your side. I'm with you. Bravo, push left. Right, On your reach, up. Yeah. Hands up, hands up, hands up. Push in. Take the room, take the room. Take the room. Go with it, go. Bagaimana jika hantu gembong kartel paling ditakuti di Meksiko akhirnya melangkah ke cahaya menyilaukan penggerebekan AS? Pada malam 7 Oktober 2025, dermaga San Pedro yang tenang hancur oleh simfoni gemuruh helikopter, konvoi lapis baja, dan gelombang agen federal yang mengubah pelabuhan yang damai menjadi medan perang. Itu adalah momen yang telah ditunggu-tunggu dunia, puncak dari perburuan selama 1 dekade untuk putra mahkota CJNJ, El Mencho. Dalam video ini, kami menyingkap tabir penangkapan bersejarah itu, mengungkapkan gelombang kejutan seismik yang merambat di Meksiko dan Amerika Serikat. Dari keheningan tegang yang mencekam pelabuhan Los Angeles hingga pertemuan dramatis FBI dan LAPD di satu titik, kami menguraikan setiap momen kritis yang membawa gembong narkoba global ini ke pengadilan. Mengapa mengucapkan selamat tinggal kepada El Mencho terasa seperti awal era baru? Bagaimana penggerebekan itu membentuk kembali taktik penegakan hukum internasional? Dan kisah-kisah tak terungkap, apa yang tersembunyi di balik operasi berisiko tinggi ini? Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap detail yang belum terungkap, yang akan membuat Anda terpaku dan selamanya mengubah cara Anda melihat perang melawan kejahatan terorganisir. Malam 7 Oktober 2025 menyelubungi San Pedro dalam keheningan yang terasa hampir konspiratif. Fajar belum lahir, langit kelabu lebam, hanya ditembus oleh cahaya sorot lampu pencarian yang tak henti-hentinya menyala seperti serangkaian mata yang marah dalam kegelapan. Di atas, helikopter-helikopter berputar, baling-balingnya membelah udara sebelum fajar. Sementara di bawah, SUV lapis baja membentuk dinding baja yang rapat, menyegel setiap gang dan sudut. Sekumpulan agen federal dan petugas polisi setempat berbaris dalam gelombang yang tersinkronisasi melalui blok-blok perumahan. Langkah kaki mereka menggema di antara batu bata dan beton. Kota itu belum pernah melihat jalanan yang begitu mirip medan perang. Itu adalah serangan terencana, puncak dari perburuan selama puluhan tahun yang akhirnya menjepit gembong narkoba paling dicari di dunia, El Mencho. Operasi pembersihan bukan penggerebekan acak, itu adalah hasil bertahun-tahun pengawasan yang melelahkan, pengumpulan intelijen tanpa henti, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk memotong urat nadi kekaisaran kriminal yang telah membusuk di bawah permukaan kota. Di balik kekacauan yang terlihat, terbentang jaringan kompleks organisasi kriminal. Akarnya menjalar jauh ke dermaga, jalanan, dan bayang-bayang San Pedro. Targetnya adalah geng Rancho San Pedro, sebuah organisasi jalanan yang telah berkembang dari kelompok lokal pada tahun 1970-an menjadi perusahaan multigenerasi dan yang terpenting, kedok bagi mafia Meksiko. Sebuah sindikat berbasis penjara yang telah lama mengendalikan wilayah tersebut. Struktur geng itu rumit. Dibagi menjadi 6 subkelompok yang berbeda, masing-masing dengan wilayahnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, namun semuanya menjawab kepada otoritas yang lebih tinggi. 2 dari subkelompok ini seluruhnya terdiri dari wanita, sebuah fakta yang menggarisbawahi luas dan kedalaman organisasi tersebut. Setiap divisi beroperasi seperti unit bisnis terpisah, tetapi semuanya memiliki aliran pendapatan bersama, hierarki bersama, dan kesetiaan bersama pada nama yang bergema jauh melampaui batas kota. Mafia Meksiko menuntut pajak dari setiap aktivitas kriminal di wilayahnya, transaksi narkoba, transfer senjata, bahkan bisnis ilegal yang dijalankan oleh pengusaha lokal. Sebagai imbalannya, kartel menawarkan kerangka kerja yang canggih yang memberikan legitimasi operasional dan koordinasi kepada geng jalanan yang tidak mungkin dilakukan oleh operator independen. Di balik tembok penjara, mafia Meksiko menerapkan bentuk kendali yang brutal, mendikte kode etik yang ketat.
Setiap penyimpangan, penggelapan pajak, pelanggaran wilayah, atau ketidakhormatan dapat memicu pembalasan dendam yang kejam. Kerjasama dengan penegak hukum adalah hukuman mati. Satu kesalahan langkah dapat menyebabkan pemukulan, penangkapan, atau pembunuhan. Bagi anggota Rancho San Pedro, mafia adalah pelindung sekaligus algojo, peran ganda yang membuat kesetiaan hampir menjadi masalah kelangsungan hidup. Dakwaan federal yang dibuka segelnya pada hari penggerebekan merinci bagaimana anggota geng menerima perintah langsung dari para pemimpin yang dipenjara. Perintah-perintah ini berkisar dari penagihan pajak hingga strategi distribusi narkoba, bahkan alokasi posisi kepemimpinan di dalam jajaran geng itu sendiri. Pekerjaan investigasi yang mengarah pada operasi pembersihan sangat menyeluruh. Agen federal dan detektif setempat menghabiskan bertahun-tahun memantau pergerakan geng. Mereka mencatat transaksi narkoba, kesepakatan senjata, dan tindakan kekerasan, sambil mendokumentasikan bagaimana uang mengalir kembali ke anggota mafia Meksiko yang dipenjara. Mereka mengidentifikasi para pengatur tembakan, individu yang menetapkan arah organisasi, dan para penegak otot yang menjalankan kehendak mafia. Dengan menghilangkan tokoh-tokoh kunci ini dari jalanan dan mengajukan tuntutan RICO terhadap mereka, pihak berwenang berharap dapat membongkar kemampuan geng untuk berfungsi sebagai perusahaan terorganisir dan untuk mengirimkan pesan bahwa eselon atas perusahaan kriminal tidak dapat lagi beroperasi dari balik bayangan. Ketika penggerebekan itu terjadi, itu menargetkan tingkat atas geng. Malam pertama operasi melihat pihak berwenang menyerbu 6 bangunan di satu blok, masing-masing merupakan pusat aktivitas kriminal yang telah menjadi pusat saraf operasi geng. Tim polisi dan FBI melakukan ketukan serentak, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan atau pelarian. Mereka bergerak dengan kecepatan unit yang terlatih, jenis yang hanya bisa dihasilkan dari berbulan-bulan latihan dan simulasi. Hasilnya adalah penangkapan 13 individu, masing-masing pengambil keputusan, masing-masing saluran untuk arahan mafia Meksiko. Tuntutan yang diajukan terhadap mereka adalah dakwaan RICO federal yang berat, yang menjanjikan penghilangan geng dari jalanan sepenuhnya. Penggerebekan itu menghasilkan temuan signifikan. Di antaranya adalah kesadaran bahwa operasi geng tidak hanya bersifat lokal. Mereka telah menjadi lengan mafia Meksiko, sebuah organisasi berbasis penjara yang menggunakan geng jalanan untuk mengendalikan dan mengordinasikan aktivitas kriminal berskala besar. Geng tersebut telah menerima perintah tentang segala hal, mulai dari penagihan pajak dari penjahat lain, hingga pengaturan jaringan distribusi narkoba, hingga akuisisi dan transfer senjata api. Perintah-perintah ini dikirim melalui saluran terenkripsi, disampaikan oleh kurir terpercaya, dan dieksekusi dengan efisiensi yang mengerikan. Wahyu itu adalah ilustrasi gamblang tentang bagaimana sebuah organisasi jalanan yang tampaknya kecil bisa menjadi kunci dalam konspirasi kriminal yang meluas. Para agen federal tidak hanya menangkap individu, mereka memutus jalur kehidupan yang memungkinkan sindikat berkembang di kota. Mereka membongkar jaringan yang telah terjalin di seluruh dermaga, pasar, dan lingkungan San Pedro, dan dengan demikian, mereka mengungkap dunia bayangan yang telah tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Para petugas polisi di lapangan menggambarkan malam itu sebagai serangan kilat, serangan terkoordinasi yang menyatukan intelijen, strategi, dan kekuatan murni untuk memutus cengkraman kartel. Langkah selanjutnya melibatkan pembongkaran faksi-faksi yang tersisa, mengidentifikasi pemimpin baru, dan melanjutkan pekerjaan membangun kasus yang melelahkan. Para petugas polisi di lapangan menggambarkan malam itu sebagai serangan kilat, serangan terkoordinasi yang menyatukan intelijen, strategi, dan kekuatan murni untuk memutus cengkraman kartel. Langkah selanjutnya melibatkan pembongkaran faksi-faksi yang tersisa, mengidentifikasi pemimpin baru, dan melanjutkan pekerjaan membangun kasus yang melelahkan. Mereka bersumpah bahwa kota tidak akan mentolerir kekerasan seperti itu lagi, dan bahwa ketekunan mereka akan berlanjut di luar penangkapan.
Namun penggerebekan di San Pedro hanyalah satu bagian dari teka-teki yang lebih besar dan lebih kompleks. Meskipun mafia Meksiko dan proksi geng jalannya sangat melemah, kartel generasi Helicos Novea yang dikenal sebagai CJNG tetap menjadi kekuatan yang tangguh. Kebangkitan El Mencho ke tampuk kekuasaan dimulai di lanskap pedesaan Meksiko, jauh dari dermaga kota. Lahir di Aguila Mataken pada 17 Juli 1966, jalannya untuk menjadi gembong kartel dimulai dengan hukuman pidana narkoba ringan dan turbulensi karena dideportasi dari Amerika Serikat. Perjumpaan awal dengan hukum ini adalah bab pembuka dari kisah yang jauh lebih panjang dan berdarah. Sekembalinya ke Meksiko, ia menyelaraskan diri dengan kartel milenial, mendapatkan pengalaman dan koneksi di dunia perdagangan narkoba. Sekitar tahun 2009, ia mendirikan CJNG sebagai kelompok sempalan dari organisasi milenial, sebuah langkah yang akan mengubah kartel menjadi organisasi kriminal transnasional yang sangat kejam dan sangat canggih. Di bawah kepemimpinan El Mencho, CJNG menguasai aset strategis penting. Salah satu yang paling penting adalah Pelabuhan Manzano, gerbang yang menjadi titik masuk utama untuk bahan kimia prekursor yang dikirim dari Tiongkok. Bahan kimia ini penting untuk produksi metamfetamin dan fentanyl, hanyalah puncak gunung es. Saat ini, CJNG beroperasi di seluruh 32 negara bagian Meksiko dan mempertahankan kehadiran di berbagai negara asing, membentuk jaringan kriminal global yang sesungguhnya. Portofolio produknya bagaikan katalog kematian, fentanyl, metamfetamin, kokain, heroin yang mengalir melintasi kaum luda di perbatasan Meksiko dalam jumlah yang mencengangkan. Opioid sintetis, kartel secara langsung terkait dengan epidemi opioid Amerika, berkontribusi pada puluhan ribu kematian akibat overdosis setiap tahun. Narkoba hanyalah satu bagian dari kekaisaran El Mencho. Kartel tersebut berdiversifikasi ke dalam pemerasan yang menargetkan bisnis dan produsen pertanian. Operasi perdagangan manusia yang ditandai dengan kekejaman yang mengejutkan, dan skema penipuan keuangan yang canggih yang memindahkan uang melalui labirin perusahaan cangkang dan rekening luar negeri. Apa yang membuat El Mencho sangat berbahaya dan sulit ditangkap adalah gaya operasionalnya. Tidak seperti pemimpin kartel mencolok yang mencari perhatian media, ia beroperasi dari balik bayangan, menghindari foto, penampilan publik, dan bahkan sedikit pun petunjuk visibilitas. Saluran komunikasinya terenkripsi, kurirnya terpercaya, dan pergerakannya disamarkan dengan hati-hati, menjadikannya hantu di mata penegak hukum. Pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan hadiah $15 juta untuk kepalanya, menjadikannya salah satu buronan paling dicari di dunia. Meskipun ada hadiah besar ini, dan upaya terfokus dari lembaga penegak hukum Amerika dan Meksiko, ia tetap bebas. Ia adalah hantu yang mengatur kekerasan dan perdagangan narkoba dalam skala besar, sambil berhasil menghindari penangkapan tahun demi tahun. Di kota yang selalu tampak mengandalkan mitos orang yang sukses karena usahanya sendiri, kisah El Mencho adalah pengingat yang gamblang bahwa batas antara peluang ekonomi dan kejahatan kekerasan lebih tipis dari yang terlihat. Kembali di San Pedro, dampak setelah penggerebakan menyelimuti seperti debu. Penduduk mengintip dari jendela mereka, bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada jalanan mereka. Beberapa merasa lega, mengetahui bahwa jaringan kriminal yang kejam telah dihancurkan, sementara yang lain merasa tidak pasti. Para pejabat penegak hukum jelas bahwa ini adalah kemenangan, tetapi bukan akhir yang pasti. Langkah selanjutnya melibatkan pembongkaran faksi-faksi yang tersisa, mengidentifikasi pemimpin baru, dan melanjutkan pekerjaan membangun kasus yang melelahkan. Pesannya adalah ketekunan yang tak henti-hentinya, sebuah sumpah bahwa kota tidak akan mentolerir kekerasan seperti itu lagi. Operasi pembersihan telah menjadi kemenangan koordinasi, intelijen, dan strategi. Ini telah menunjukkan bahwa bahkan perusahaan kriminal yang paling mapan pun dapat dibongkar jika lembaga penegak hukum bekerja bersama, membangun kasus yang kuat, dan menargetkan inti organisasi. Penghapusan para pengatur tembakan,
Para pengambil keputusan yang mengatur aktivitas sehari-hari geng adalah pukulan terhadap struktur geng dan langkah menuju melemahnya pengaruh mafia Meksiko atas geng jalanan. Namun kisah yang lebih luas tetap belum selesai. Jangkauan CJNJ melampaui jauh batas-batas Los Angeles ke setiap sudut Meksiko dan di seluruh dunia. Narkoba sintetis yang diproduksinya memicu krisis opioid di Amerika Serikat. Sementara operasi pemerasan dan perdagangan manusia semakin menggoyahkan komunitas baik dekat maupun jauh, bayangan El Mencho membayangi upaya penegak hukum. Momok yang mengingatkan semua orang akan jaring korupsi, ketakutan, dan kekerasan yang kompleks yang mendasari kejahatan terorganisir. Kota itu telah mengambil langkah, tetapi pertempuran baru saja dimulai. Serangan penegak hukum tahun 2025, meskipun menghancurkan infrastruktur kartel, mengungkapkan ketahanan yang paradoks. Setiap penangkapan profil tinggi tidak melumpuhkan CJNJ. Sebaliknya, itu hanya mengalihkan fokus kartel ke node dan operasi lain. Kartel beradaptasi, para pemimpinnya membangun kembali rute baru, dan mesin keuangannya menemukan cara baru untuk mencuci hasil kejahatan. Penegak hukum terpaksa bergeser, mengembangkan teknik investigasi baru, dan memperkuat kerjasama internasional. Kemenangan kota di San Pedro mengirimkan pesan yang jelas, intelijen terkoordinasi, perencanaan yang cermat, dan penangkapan yang ditargetkan dapat menjatuhkan bahkan jaringan kriminal yang paling mapan. Tetapi, perang melawan CJNG akan membutuhkan tingkat ketekunan yang sama, komitmen yang sama teguhnya, dan kesediaan yang sama untuk beradaptasi. Keheningan yang tersisa di San Pedro setelah penggerebekan bukanlah keheningan perdamaian, itu adalah keheningan kota yang menahan nafasnya menunggu bab berikutnya. Penduduk akan segera mengetahui bahwa penghapusan seorang gembong kartel adalah satu tindakan dalam perang yang jauh lebih besar. Jalanan kota akan dibentuk kembali oleh tidak adanya kekerasan yang pernah merasukinya. Namun ancaman baru akan muncul dari bayang-bayang. Pemimpin baru akan mengklaim posisi yang kosong, dan perang akan berlanjut dalam siklus tak henti-hentinya dari kebangkitan, penumpasan, dan kemunculan kembali. Operasi pembersihan telah menunjukkan bahwa hukum dapat menyerang, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan kriminal mampu mengkonfigurasi ulang diri mereka sebagai respons terhadap tekanan. Kota itu telah mengambil langkah maju yang tegas, dan masa depan akan bergantung pada bagaimana hukum akan beradaptasi dengan ancaman yang selalu selangkah lebih maju, hantu yang terus mengatur kekerasan dari balik bayangan. Momentum yang terbangun setelah penggerebekan San Pedro tidak berhenti. Pada bulan Februari, Kongres Amerika Serikat didorong oleh gelombang penangkapan dan penyitaan pengiriman yang tak henti-hentinya, memilih untuk menunjuk CJNG di bawah Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Langkah itu memperkuat sanksi yang sudah berat dan memberikan Departemen Kehakiman pisau yang lebih tajam, memungkinkannya memutus jalur keuangan kartel di seluruh Atlantik. Bank dan perusahaan penanganan uang yang dulunya berperan diam-diam, kini menemukan diri mereka di bawah pengawasan. Tiba-tiba, rekening tersembunyi yang lolos melalui surga pajak kini terungkap, dan jaringan perusahaan cangkang yang dulunya tak terlihat mulai terurai. Efek riak menyebar melampaui Amerika Serikat. Lembaga keuangan di seluruh dunia yang terhubung dengan aliran ilegal CJNJ harus menghadapi kenyataan baru bahwa keuntungan kartel tidak bisa lagi bergerak bebas di balik bayangan. Dengan label gembong yang kini tersemat, para penyelidik menyelami lebih dalam mesin pencucian uang yang membiayai kekaisaran El Mencho. Seorang mantan bankir yang dulunya dianggap sebagai kaki tangan yang diam, didakwa setelah Departemen Kehakiman menghubungkan pemrosesan jutaan dolarnya di luar negeri dengan kas kartel. Dalam cahaya neon di gedung pengadilan federal, jaksa penuntut menyajikan bukti bagaimana transaksinya telah menyalurkan dana ke jaringan yang selama bertahun-tahun menjaga operasi CJNG tetap berjalan. Kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai tonggak hukum, tetapi juga sebagai peringatan bagi mitra global kartel. Era aliran keuangan tak terlihat telah berakhir. Sementara itu,
tim ekstradisi mulai mendekati agen kartel di luar negeri. Proses hukum berputar dalam gelombang yang tenang tak henti-hentinya. Jaringan perusahaan cangkang yang dulunya terlindung di balik bank asing, kini dibekukan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing, OFAC. Departemen Keuangan AS dalam langkah tegas memutus jalur kehidupan yang telah menjaga mesin kartel tetap berfungsi. Pembekuan ribuan rekening mengganggu transaksi sehari-hari yang selama beberapa dekade mendanai produksi narkoba, pengadaan senjata, dan gaya hidup mewah anggota CJNG. Jaring yang semakin ketat menutup setiap jalan yang diambil kartel untuk menyembunyikan kekayaannya. Tetapi, penumpasan keuangan hanyalah salah satu lengan kampanye. Dalam operasi berani di akhir musim semi, seorang letnan kunci bernama Alino ditangkap di perbukitan terpencil di sekitar sebuah desa kecil. Alino, seorang penyelundup berpengalaman, telah bertanggung jawab memindahkan sejumlah besar opioid sintetis melintasi perbatasan yang keropos. Setelah penangkapannya, unit intelijen menemukan bahwa ia telah mengkoordinasikan pengiriman narkoba khas kartel, fensetin, melalui koridor klandestin yang melewati pos pemeriksaan standar. Penyitaan cash Alino, kilogram fensetin, bersama dengan harta karun persenjataan, menyoroti kapasitas CJNG untuk logistik tersembunyi. Penangkapan itu juga mengkonfirmasi bahwa struktur internal kartel itu fleksibel. Ketika tekanan meningkat di satu lini, mereka dapat beralih ke lini lain dengan relatif mudah. Pergeseran strategis tidak berhenti di situ. CJNG merasakan pergeseran keseimbangan, menemukan perlindungan di dunia yang bergejolak dari kartel Sinaloa. Dengan menyelaraskan diri dengan Los Chapidos yang sedang bergulat dengan perselisihan internal, CJNG memperluas jangkauannya ke koridor narkoba baru. Aliansi ini lahir dari kebutuhan dan peluang. Kartel yang selalu adaptif memanfaatkan kekacauan di Sinaloa untuk mengamankan rute baru untuk opioid sintetis dan narkoba keras. Los Chapidos dengan kehadiran lokal mereka yang mengakar memasuk CJNG dengan pengetahuan tentang jalur tersembunyi melalui pegunungan. Sementara, CJNG menyediakan sumber daya dan perlindungan dengan imbalan bagian dari perdagangan yang menguntungkan. Kemitraan ini adalah, pada intinya, pertaruhan strategis yang menggambarkan penguasaan kartel terhadap oportunisme. Ini memperjelas kesadaran bahwa satu garis serangan tidak akan pernah memutus seluruh binatang buas itu. Dengan keuangan kartel di ambang kehancuran, dan rute logistik mereka di bawah pencegahan konstan, fokus beralih ke hadiah utama, El Mencho sendiri. FBI, bekerja sama dengan mitra lokal dan federal, telah melacak pemimpin yang sulit ditangkap itu selama bertahun-tahun. Keputusan untuk beralih dari penggerebekan tradisional ke tindakan yang lebih tegas, pembunuhan terarah atau serangan drone, memicu perdebatan sengit di antara pembuat kebijakan, pejabat intelijen, dan publik. Jack Riley, seorang mantan agen DEA, memperingatkan bahwa serangan drone tanpa pandang bulu bisa menjadi bumerang, mengubah operasi menjadi tontonan politik daripada keuntungan strategis. Ia berpendapat bahwa langkah seperti itu bisa memicu ketegangan dengan Meksiko, membahayakan kerjasama yang sedang berlangsung, dan berpotensi menciptakan martir dari kepemimpinan kartel. Kekhawatirannya, yang berakar pada kompleksitas operasi lintas batas, sangat membebani pertimbangan. Di sisi lain spektrum, pendukung serangan presisi menekankan dampak nyata yang ditimbulkan oleh penyitaan pil palsu dan opioid sintetis pada krisis opioid di Amerika Serikat. Setiap kilogram fentanyl yang disita, setiap batch obat palsu yang disita, berarti lebih sedikit pil di jalanan, lebih sedikit kematian, dan pasar yang lebih kecil bagi kartel untuk dieksploitasi. Percakapan itu menjadi tarik-menarik antara pragmatisme militer dan kehati-hatian diplomatik. Pertanyaan, apakah akan mengejar satu serangan profil tinggi atau melanjutkan proses kerjasama bilateral yang lambat namun tak henti-hentinya? Di tengah diskusi strategis ini, Amerika Serikat dan Meksiko menemukan diri mereka dalam kebuntuan diplomatik.
Para pejabat Meksiko khawatir akan serangan drone unilateral memperingatkan tindakan yang dapat melanggar kedaulatan mereka. Amerika Serikat, frustrasi oleh kurangnya kemajuan nyata dalam menangkap El Mencho, mendorong serangan yang lebih tegas. Debat itu sengit. Di lobi-lobi Washington, lembaga anti-narkotika menyoroti bahwa setiap penyitaan fentanyl, setiap kilogram pil palsu yang disita, memiliki efek langsung dan terukur pada komunitas Amerika yang menderita epidemi opioid. Mereka berpendapat bahwa serangan yang ditargetkan dapat mengganggu rantai pasokan kartel dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh proses reformasi institusional yang lambat. Dengan latar belakang ini, Departemen Kehakiman meluncurkan gelombang proses hukum yang menghubungkan operasi pencucian uang kartel dengan lembaga keuangan Amerika Serikat. Dakwaan seorang mantan bankir mengungkapkan bahwa ia telah memproses jutaan dolar melalui rekening luar negeri yang membiayai kas kartel. Kasus ini menggarisbawahi jangkauan infrastruktur keuangan CJNG dan berfungsi sebagai peringatan keras bagi mitra globalnya. Aliran dana ilegal tidak lagi aman dari pengawasan. Saluran yang sebelumnya tak terlihat telah terpapar pada era transparansi baru. Kisah teror geng Rancho San Pedro atas San Pedro, yang dulunya tampak seperti episode terisolasi, kini muncul sebagai mikrokosmos dari gambaran nasional yang lebih besar. Keluarga di seluruh Amerika Serikat dan Meksiko berkabung atas kehilangan orang-orang terkasih, sementara komunitas bergulat dengan warisan jaringan yang berkembang biak dari ketakutan dan keuntungan. Namun, tindakan penegakan hukum, betapapun mahalnya, menawarkan secercah harapan. Mereka menandakan bahwa keadilan masih bisa dikejar tanpa henti, bahwa tidak ada organisasi yang terlalu kuat, dan bahwa bahkan target yang paling sulit ditangkap sekalipun, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Krisis kesehatan masyarakat yang menjadi inti tuntutan kartel semakin memperumit persamaan. Setiap pil palsu yang disita dan setiap kilogram fentan yang dicegah secara langsung mengurangi pasokan zat mematikan yang mencapai komunitas Amerika. Seiring protokol DEA membaik, pencegahan di perbatasan meningkat, dan pengiriman yang dicegah tumbuh volumenya. Peningkatan kerjasama antara lembaga AS dan Meksiko menjadi tulang punggung keberhasilan ini. Demonstrasi nyata bahwa upaya terkoordinasi dapat membuat perbedaan yang terukur. Di dalam dinding gedung pengadilan federal, gelombang baru proses hukum mulai muncul ke permukaan. Departemen Kehakiman mengejar kasus-kasus yang mengaitkan operasi pencucian uang kartel dengan lembaga keuangan AS. Dakwaan seorang mantan bankir adalah salah satu contohnya. Perannya dalam memproses jutaan dolar melalui rekening luar negeri telah menyediakan kas kartel dengan modal yang dibutuhkan untuk memperluas jangkauannya. Penuntutan ini berfungsi sebagai peringatan bagi mitra global kartel bahwa aliran dana ilegal tidak bisa lagi bergerak bebas melalui sistem keuangan.